Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nurhayani dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menerangkan tentang solusi pembelajaran daring di era COVID-19. Nah, sebelumnya di sini saya akan menerangkan apa itu COVID-19. COVID-19 ini merupakan penyakit yang menular, yang berarti dapat menyebar baik secara langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke orang yang lain. Penyakit ini dapat menyerang ke sistem pernapasan, baik itu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Namun, rumitnya pada saat ini masih belum ditemukan vaksin dan obat untuk penyembuhan pasien COVID-19 serta terbatasnya alat pelindung diri atau APD. Salah satu cara untuk memutus rantai COVID-19 yaitu dengan pembatasan interaksi dengan masyarakat. Beberapa hal yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan kita yaitu yang pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang kedua, apabila kita batuk, tutup mulut dengan menggunakan tisu sekali pakai. Yang ketiga, jaga jarak paling tidak 1 meter. Dan yang keempat, apabila kita sedang berada di luar ruangan, jaga jarak dan hindarkan berjabat tangan dan gunakan masker. Beberapa kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus penularan COVID-19, yaitu diantaranya dengan menetapkan social distancing, physical distancing, dan PSBB atau yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut sangat berdampak besar terhadap bidang-bidang yang ada di dunia, khususnya bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Wabah COVID-19 mendesak pengujian pendidikan dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya belum dilakukan secara serempak oleh guru, siswa, dan orang tua. Mengingat pada masa pandemi, waktu, lokasi, dan jarak menjadi permasalahan yang besar pada saat ini. Sehingga pembelajaran jarak jauh secara daring menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan pembelajaran bagi siswa. Pada masa pandemi, kita sebagai guru sebaiknya lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran kepada siswa agar siswa tetap belajar. Selain itu, guru yang mengajar harus disesuaikan dengan kurikulum 2013 supaya apa yang diinginkan di dalam kurikulum dapat tercapai dan dapat dijalankan walaupun dalam keadaan masa pandemi pada saat ini. Beberapa aplikasi yang dapat guru lakukan untuk melakukan pembelajaran yaitu diantaranya seperti Edmodo, Kuiper, Quizizz, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan aplikasi Google Meet dan Google Classroom. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Google Meet ini merupakan layanan komunikasi berbentuk video. Tujuan dari pembelajaran dengan menggunakan Google Meet yaitu supaya kita sebagai guru bisa memantau persiapan siswa dalam menerima pembelajaran. Selain itu, kita bisa memberikan materi secara langsung melalui video untuk memberikan materi kepada siswa. Siswa juga bisa bertanya apabila terdapat materi yang belum siswa pahami, serta kita bisa memantau keaktifan belajar siswa yang berada di rumah. Nah, berikut ini tata cara penggunaan aplikasi Google Meet dalam kegiatan pembelajaran. Sebelumnya, kita mengunduh aplikasi Google Meet terlebih dahulu. Setelah aplikasi Google Meet sudah terunduh,
kita buka aplikasi Google Meet. Setelah aplikasi Google Meet sudah terbuka, ketuk tombol rapat baru untuk mendapatkan sebuah link. Kemudian, ketuk lagi dapatkan link rapat untuk dibagikan. Nah, setelah link sudah muncul, kemudian salin tautan yang tersedia dengan menekan tombol bagikan undangan. Nah, kita membagikan undangannya ke peserta pertemuan yang ingin diundang. Setelah kita membagikan link undangan, siswa secara otomatis akan mengetuk link yang sudah kita bagi. Kemudian setelah itu, siswa akan bergabung ke dalam pertemuan kelas pada saat ini, yaitu pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, Google Classroom ini merupakan layanan yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan membuat, mendistribusikan, serta menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Nah, berikut ini adalah tata cara penggunaan Google Classroom dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kita pilih kelas yang akan dibagikan linknya. Nah, di sini saya memakai kelas 9 untuk pembelajaran hari ini. Kita lihat bagian kanan atas judul kelas ada menu kode kelas. Nah, kemudian klik bagian itu. Nah, di sana ada yang namanya bagikan link undangan. Bagikan link undangan itu kita tekan tombolnya. Kemudian setelah itu copy linknya dan bagikan kepada siswa atau anggota siswa yang akan dipilih kelasnya. Nah, di sini saya memakai kelas 9B. Nah, kemudian setelah kita bagikan kepada kelas 9B, kelas 9B akan secara otomatis siswanya akan bergabung ke grup kelas 9B di Google Classroom. Dengan adanya Google Classroom ini, seorang guru atau seorang pengajar dapat membuat tugas, mengirim pengumuman, dan memulai diskusi kelas secara langsung. Siswa dapat berbagi materi antara satu sama lain dan berinteraksi dalam aliran kelas atau melalui email. Selain itu, guru juga dapat melihat dengan cepat siapa saja yang sudah dan belum menyelesaikan tugas, serta langsung memberikan nilai. Nah, kita juga dapat mengirimkan tugas kelas kepada siswa. Cara pertama yaitu pada menu klik tugas kelas dan kemudian pilih materi. Kemudian kita cari materi yang akan kita bagikan kepada siswa, baik berupa PPT, PDF maupun file yang lainnya. Nah, kita di sini mengirim tugas tentang listrik statis. Nah, setelah ketemu kita pilih PPT listrik statis. Kita tunggu.
Nah, setelah selesai kita ketik judulnya, yaitu tentang pertemuan 1. Deskripsinya kita tulis listrik statis. Nah, setelah selesai, kita tekan tombol kirim kepada siswa kelas 9. Nah, setelah itu kita selesai mengirim materi pertemuan 1 tentang listrik statis. Nah, seperti itulah tata cara penggunaan Google Classroom dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di Google Classroom ini cara membagikan tugas yaitu pertama, kita buka menu, klik tugas kelas. Nah, kemudian pilih tugas, buat tugas. Kemudian kita pilih file yang akan kita kirim kepada siswa. Kita cari tugas yang akan kita kirim kepada siswa. Nah, ini ada tugas untuk siswa. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita ketik judulnya, yaitu judulnya tentang tugas listrik statis pertemuan 1. Nah, kemudian kita bisa pilih poin yang akan kita kasih kepada siswa atau nilainya. Boleh 100 dan boleh berapa saja bergantung dari keinginan kita. Nah, kita bisa membuat tenggat waktu. Nah, kita tetapkan tanggalnya, yaitu terakhir pengumpulan tanggal 20 Oktober 2020 hari Selasa. Kemudian topik kita pilih. Topik, tidak ada topik, kemudian simpan. Nah, setelah itu selesai, kita pencet tombol pengiriman tugas kepada siswa. Nah, siswa hanya dapat melihat file ini. Kemudian setelah itu kita ketik atau tekan tombol tugaskan. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kita sudah mengirimkan tugas tentang listrik statis pertemuan 1 kepada siswa. Dan siswa akan bisa melihat tugas-tugas yang telah kita kirim. Itulah aplikasi yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran daring, yaitu dengan menggunakan Google Meet dan menggunakan Google Classroom. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai solusi pembelajaran daring di era COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.